Shalom Alaikum. Berjumpa lagi dengan saya pada perenungan hari ini tanggal 3 Januari 2025. Mari saudara kita awali perenungan pagi hari ini dengan tanda kemenangan kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nama Yesus yang tersuci. Dosa dunia dan kita telah dihapus olehnya. Bacaan liturgi hari ini diambil dari 1 Yohanes 2 ayat 29 sampai dengan bab 3 ayat 6 dan Injil Yohanes 1 ayat 29 sampai dengan 34. Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Yohanes 1 ayat 29. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam kasih Kristus, penghapusan dosa pada zaman perjanjian lama saudara dilakukan dengan mengorbankan bakaran hewan saudara. Dan korban bakaran ini dapat dilakukan berulang-ulang kali. Tetapi saudara, di dalam perjanjian baru, Tuhan Yesus Kristus menjadi korban seperti binatang-binatang yang dikorbankan di bait Allah. Dari pengorbanan diri Yesus ini memberikan pengampunan dosa bagi kita semua umat manusia, saya dan saudara. Pengorbanan yang dilakukan Yesus merupakan kehendak Allah Bapa sendiri. Dan karena kehendaknya inilah kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ibrani 10 ayat 10. Dan melalui kematiannya inilah saudara, Tuhan Yesus Kristus memungkinkan penghapusan kesalahan dan kuasa dosa kita dan membuka jalan kepada Allah bagi seluruh dunia agar kita terhubung kembali dengan Allah. Yang mana saudara selama ini saudara kita terputus akibat dosa-dosa kita. Allah yang menjadi manusia sebagai Tuhan Yesus menghapus dosa dunia. Pengampunan diberikan kepada orang-orang yang bertobat saudara. Orang yang bertobat dan percaya kepada Injil. Dan kepada seluruh bangsa, suku ataupun bahasa apapun. Semua mendapat keselamatan dari pengorbanan Tuhan Yesus. Korban-korban persembahan dalam hukum Taurat saudaraku hanya merujuk kepada dosa-dosa bangsa Israel. Untuk mendamaikan dosa-dosa bangsa Israel. Untuk mendamaikan dosa-dosa mereka. Tetapi saudaraku yang terkasih, anak domba Allah dipersembahkan untuk menjadi perdamaian bagi dosa-dosa seluruh dunia saudara. Seluruh dunia saudara. Pertanyaannya, adakah kita percaya kepada Injil dan mengikutinya? Adakah kita percaya akan pengorbanan Tuhan Yesus yang disalib untuk penebusan dosa kita? Inilah pengharapan iman besar kita kepada Dia Kristus Tuhan saudara, yang telah menyerahkan nyawanya bagi kita semua, bagi saya dan saudara yang berdosa ini. Jika Kristus menghapus dosa dunia saudara, tentulah Ia juga menghapus dosa kita, dosa saya dan saudara yang percaya kepada Dia. Kristus menyerahkan segala kekuatannya untuk melawan pasukan dosa yang utama. Ia menyerang bagian akar kejahatan saudara untuk menghancurkannya yang telah menguasai seluruh dunia. Jadi saudaraku, apa balasan kita atas pengorbanan Tuhan Yesus ini? Tubuhnya rela disesat saudara, dicambuk bahkan tergantung di atas kayu salib. Semuanya itu Dia terima agar kita dipulihkan, kita disembuhkan saudara. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Haleluya. 1 Petrus 2 ayat 24. Adakah kita melihat pengorbanan Tuhan Yesus yang begitu besar? Oleh karena kasih-Nya yang besar ini saudara, agar kita semua peroleh keselamatan, Dia mau menanggung semuanya saudara. Yang mana seharusnya kitalah yang berdosa ini yang menanggungnya saudara.
Allah telah mendamaikan dunia dengan dirinya di dalam Kristus. Ia menghapus dosa dunia dengan menimpakan dosa itu kepada dirinya sendiri. Luar biasa saudara, begitu besar kasihnya Allah. Ia adalah anak domba Allah yang menanggung dosa dunia. Begitulah arti umumnya saudaraku. Ia menanggung dosa bagi kita dan dengan demikian ia mengambilnya dari kita untuk ditanggungnya. Ia menanggung dosa banyak orang seperti dosa-dosa bangsa Israel ditanggungkan pada kepala kambing jantan. Kita bisa bandingkan dalam Imamat 16 ayat 21. Pengorbanan anak domba Allah ini saudara selalu kita kenang dalam perjamuan Ekaristi sebagai peringatan atas pengorbanan Sang Kristus. Maka kita yang hidup dapat di dalam persekutuan dalam gereja selalu mengenang akan peristiwa pengorbanan Kristus kita dengan mengikuti perjamuan terakhir yang diadakan Yesus bersama para murid dalam perjamuan Ekaristi. Dalam perjamuan ini saudara, kita mengenang akan kematiannya, di mana tubuhnya terpecah dan darahnya tertumpah sebagai penghapusan dosa-dosa kita umat manusia. Kita menyambutnya dalam hosti yang telah dikonsekrasikan. Kita santap agar Yesus Tuhan dapat bersatu dengan tubuh kita. Dia Yesus Tuhan agar tetap hidup di dalam diri kita. Dan kita pun dapat menghidupkan Yesus dalam segala tutur kata dan tindakan kita. Marilah saudaraku yang terkasih, kita mau meresponi pengorbanan Kristus saudara dalam penghapusan dosa itu dengan mengasihi Tuhan. Mengasihi sesama manusia dengan mau saling memaafkan, saling mengampuni. Yang mana kita mau lakukan dengan lebih dan lebih lagi saudara. Bukan sekedar ucapan, tapi dengan tindakan iman. Yaitu mau mengasihi, mau memberi pengampunan, memberi maaf kepada saudara-saudara kita. Dan kita mau saling merangkul di dalam kasih Kristus. Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berterima kasih atas pengorbanan Engkau sehingga kami kembali layak di hadapan Bapa. Bimbinglah kami senantiasa dalam kuasa Roh Kudus-Mu agar kami selalu mampu menjadi pengikut Engkau yang setia dan taat kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom.